Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11, pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang barisan dan deret. Pada pertemuan ke-6 kemarin sudah saya share materi tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan membahas tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya saya ulas kembali tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi, barisan itu merupakan suatu pola bilangan yang terbentuk dari penambahan bilangan tetap pada setiap suku di kirinya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau aritmatika itu adalah penambahan. Nah, nanti kita lihat perbedaannya dengan barisan geometri. Lalu contoh-contohnya seperti ini. 2, 5, 8, 11. Nah, ini kan setiap ke kanan itu ditambah dengan 3 secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya, kalau yang ini 6 ke 10 itu kan ditambah 4. 10 ke 14 juga ditambah 4, begitu dan seterusnya, sampai tak terhingga. Lalu kalau yang ini, nah yang ini itu kan 100, kemudian 98, berarti artinya dia turun, yaitu turun negatif 2 ya, maka di sini dia ditulisnya ditambah negatif 2 secara terus-menerus, sampai deretnya, barisannya itu turun. Nah, untuk rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1B. Di sini A-nya itu merupakan suku pertama. Suku pertama itu berarti yang di paling pojok kiri itu suku pertama. Lalu B-nya itu selisih atau beda yang diperoleh dari suku yang di kanannya dikurangi suku yang di kirinya. Misalnya yang ini kan 10. Terus suku kirinya 6, berarti bedanya 10 dikurangi 6, yaitu 4, seperti itu. Lalu UN itu suku ke N, suku yang mau kita cari. Nah, untuk contohnya, kita lihat di sini. Di sini tentukan suku ke-12 dari barisan 2, 5, 8, 11. Nah, untuk A-nya itu kan 2, paling pojok kiri. Lalu kemudian bedanya suku kanan dikurangi suku kiri, 5 dikurangi 2, yaitu 3. Bisa juga 8 dikurangi 5, itu juga 3. 11 dikurangi 8, 3. Berarti bedanya tetap, yaitu 3. Lalu kemudian N-nya itu yang akan dicari. Nah, di sini yang akan dicarikan suku ke-12, maka N-nya 12. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini UN sama dengan A plus N-1B. Maka kalau U12 adalah A-nya 2, ditambah N-nya 12. 12 dikurangi 1, bedanya 3. Maka kita hitung, dan hasilnya adalah 35. Seperti itu. Bisa dipahami ya, karena ini materi minggu kemarin. Nah, maka suku ke-12 dari barisan tersebut adalah 35. Lalu yang selanjutnya tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu merupakan penjumlahan berturut-turut dari suatu barisan aritmatika. Nah, contohnya di sini, kalau barisan itu kan tadi pakai koma, 1, 3, 5, 7. Nah, kalau deret itu tandanya plus, jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7. Kalau barisan itu yang dicari itu suku keberapa, kalau deret yang dicari jumlah biasanya jumlah 10 suku pertama atau jumlah 7 suku pertama. Nah, di sini kita merumuskannya dengan jumlah N suku pertama. Rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1B. Nah, di sini nilai A sama B-nya itu masih sama. A suku pertama dan B itu merupakan beda atau selisihnya. Nah, ini harusnya Sn ya. Sn adalah jumlah barisan, jumlah suku ke N. Saya benarkan di sini Sn itu jumlah N suku pertama. Jadi kalau kita mau mencari jumlah 10 suku pertama, maka di sini adalah S10 dengan N-nya 10. Itu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya itu yang paling di pojok kiri, yaitu 1. Lalu bedanya berapa? Bedanya itu 3 dikurangi 1, yaitu 2. Atau bisa juga 5 dikurangi 3, hasilnya juga sama, yaitu 2. Nah, di sini N-nya itu yang mau kita cari 10 suku pertama, berarti N-nya 10. Nah, kita masukkan ke rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1B. Maka
S10 sama dengan setengah kali N-nya 10 dikali 2 kali A. 2-nya tetap 2, terus A-nya itu kan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 10, N-nya 10 min 1. Bedanya 2, kalikan 2. Sehingga diperoleh 10 kali setengah kali 10 kan 5. 2 kali 1, 2. 9 kurangi 10 kurangi 1 itu 9 dikalikan 2. Dan diperoleh hasil 100. Maka jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut adalah 100. Itu untuk barisan dan deret aritmatika. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang barisan dan deret geometri. Nah, di sini untuk barisan geometri itu suatu pola bilangan yang terbentuk dari perkalian. Nah, kalau tadi barisan aritmatika itu penambahan atau penjumlahan. Nah, kalau di sini perkalian dari bilangan tetap pada suku di kirinya. Nah, di sini misal contohnya itu 2, 6, 18, 54. Nah, semakin ke kanan itu kan dikalikan 3 secara terus-menerus. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 50, kali 3, 54. Seperti itu. Nah, jadi kalau geometri itu perkalian. Ini 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Dan seterusnya. Lalu kalau yang ini 100 ke 50. Itu kan dikali setengah. 50 kali setengah 25, 25 kali setengah 12,5. Itu secara terus-menerus. Dengan rumusnya untuk mencari suku ke N itu AR pangkat N-1. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi aritmatika itu pakai B, kalau di geometri pakai R. R itu apa? R itu rasio. Rasio itu diperoleh dari suku kanan per suku kiri. Kalau tadi suku kanan min suku kiri, kalau yang ini suku kanan dibagi suku kiri. Nah, contohnya kalau ini 12 dibagi 6, berarti rasionya 2. Maka ini dikalikan 2. 24 bagi 12 kan cuma 2. 48 bagi 24 juga 2. Seperti itu. Lalu untuk contohnya, di sini tentukan suku ke-7 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54. A-nya tetap, yaitu suku yang paling kiri. A-nya berarti 2. Lalu R-nya rasio, suku kanan dibagi suku kiri. Suku kanannya kan 6, suku kirinya dari 6, 2. Maka 6 per 2 yaitu 3. Bisa juga 18 per 6, yaitu 3. Seperti itu. Lalu N-nya yang akan kita cari yaitu 7. Maka rumusnya AR pangkat N-1. Di sini A-nya itu 2 dikalikan rasionya 3. 3 pangkat N-nya 7. 3 pangkat 7 minus 1. Jangan lupa minus 1 itu rumusnya ya. Nah, di sini jadinya 2 kali 3 pangkat 6. 7 kali 1 kan 6. Nah, kita menghitung 3 pangkat 6-nya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada sebanyak 6. Dan itu dikalikan. Maka kita bisa hitung 3 kali 3, 9. Bagi. Lalu 3 kali 3 lagi 9. 3 kali 3 lagi 9. Nah, begitu juga untuk yang ini, maka kita bisa berarti 81 dikali 9, yaitu hasilnya 729. Maka kita tuliskan di sini 2 dikali 729, yaitu 1458. Sehingga suku ke-7 barisan tersebut adalah 1458. Bisa dipahami ya? Ini untuk contoh yang kedua, nanti bisa kalian pahami lagi. Di sini barisannya berbeda dan yang pertama ini A-nya 3, rasionya 6 per 3, suku kanannya kan 6 bagi 3 yaitu 2. Lalu yang akan dicari suku ke-8. Nah, nanti kita hitung di rumusnya, ini sudah ada, nanti kalian pahami lagi. Lalu yang selanjutnya tentang deret geometri. Perbedaan deret geometri dengan deret aritmatika itu hanya di bilangan barisannya. Nah, kalau untuk secara penulisannya masih sama, menggunakan tanda plus 2 tambah 6 tambah 18 tambah 36. Tapi di sini merupakan deret dengan rasio, kalau tadi dengan beda masing-masing suku 3, seperti itu misalnya. Kalau ini dengan rasio, berarti artinya dengan perkalian masing-masing sukunya. Ini dikalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau yang ini
Berarti 6 ke 12 kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 dengan rasio masing-masing suku 2. Nah, untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama deret geometri, mohon maaf itu ada salah satu. Nah, di sini untuk menentukan jumlah n suku pertama suatu deret geometri itu rumusnya adalah Sn sama dengan A kali R pangkat n. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi rumus UN, kalau ini min satunya di bawah. Kalau yang tadi N min 1, min satunya itu kan di atas di pangkat sini. Kalau ini minus satunya di bawah. Jadi yang perlu dicatat itu agar tidak keliru dalam menghitungnya. Lalu per R min 1. Di sini dengan R itu rasio. Lalu contohnya, tentukan jumlah 5 suku pertama deret geometri 2 ditambah 6 tambah 18 tambah 54 ditambah titik-titik. Nah, di sini A-nya suku paling kiri yaitu 2. Rasionya suku kanan per suku kiri. Berarti 6 dibagi 2 yaitu 3. Lalu untuk M-nya yang mau kita cari yaitu 5. Jumlah 5 suku pertama yang mau dicari. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per N min 1. Minus satunya di bawah ya. Nah, menghitungnya jadi seperti ini. Kan S5 berarti 2, A-nya itu 2, dikali rasionya 3. 3 pangkat 5 minus 1. Kalau minus satunya di bawah seperti ini, berarti artinya 3 pangkat 5 ini harus dihitung dulu. Kalau yang tadi minusnya di atas kan 5-nya langsung dikurangi 1, jadi 3 pangkat 4. Kalau ini 3 pangkat 5-nya dihitung dulu, berarti 243 baru dikurangi 1. Nah, karena 2-nya atas bawah itu sama, maka bisa kita hilangkan. Maka hasilnya adalah 243 dikurangi 1. Itu 242. Maka jumlah 5 suku pertamanya itu 242. Untuk contoh yang kedua, tentukan jumlah 6 suku pertama dari 3 tambah 6 tambah 12. Suku paling kiri yaitu suku pertama yaitu A, itu hasilnya 3 ya. Lalu kemudian rasionya, rasio suku kanan bagi suku kiri. Suku kanan 6, suku kirinya 3, maka 6 per 3 yaitu 2. Untuk N-nya 6, karena yang mau dicari jumlah 6 suku pertama. Maka Sn-nya sama dengan A-nya 3, R-nya 2, N-nya 6. 3 kali 2 pangkat 6 minus 1 per 2 minus 1. Nah, di sini 2 pangkat 6-nya dihitung dulu, yaitu 64, baru dikurangkan dengan 1. Nah, karena 2 minus 1 itu per 1, maka tidak perlu ditulis. Sehingga hasilnya ada 3 dikalikan 63. Maka hasilnya 189. Jumlah 6 suku pertama dari geometri tersebut 189. Bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa hubungi Bu Sarah melalui WA. Ditanyakan apa bagian mana yang masih belum paham. Nah, untuk latihan soalnya kalian bisa coba dikerjakan ini. Nanti kirimkan jawabannya ke Bu Sarah agar Bu Sarah bisa melihat sudah sampai mana kalian memahami materi ini. Nanti biar bisa dicek juga benar dan salahnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.